Megawati Hangestri Pertiwi tidak lagi dimainkan oleh Red Sparks dalam putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025. Keputusan ini diambil oleh pelatih Ko Hye-jin untuk menjaga kebugaran Megawati menjelang babak playoff yang sangat krusial bagi tim. Red Sparks telah memastikan tempat di playoff dan akan berjuang untuk tiket ke final melawan Hyundai NC Hillstate pada 25 hingga 29 Maret 2025. Pemenang dari duel ini akan menantang Incheon Haeunkook Live Pink Speeders dalam perebutan gelar juara Liga Voli Korea musim ini. Sejak putaran ke-6 dimulai, Megawati terakhir kali bermain saat Red Sparks mengalahkan GS Chalters 3-0 di laga terakhir putaran kelima. Setelah itu, Ko Hye-jin memutuskan untuk menyimpan pemain andalannya guna menghindari risiko cedera jelang fase krusial musim ini. Keputusan ini diambil setelah Red Sparks kehilangan dua pemain kunci, yakni Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, yang mengalami cedera engkel. Kondisi Bukilic disebut lebih parah dibandingkan Park Eun-jin. Dengan skuad yang sudah pincang, Ko Hye-jin memilih strategi mengistirahatkan beberapa pemain utama lainnya, seperti setter Yeom Hye-seon, Lee Bro-nohran, outside hitter Pyo Sung-ju, serta middle blocker Jung Ho-yang. Selain itu, keputusan ini juga memberikan kesempatan bagi pemain pelapis seperti Park Hye-min, Lee Seon-woo, dan Jeon Da-bin untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Para pemain tersebut diharapkan bisa menambah opsi Ko Hye-jin, terutama dalam menemukan receiver yang dapat menggantikan peran Bukilic dan Pyo Sung-ju di babak playoff nanti. Menariknya, pada musim lalu, Megawati juga sempat diistirahatkan sebelum playoff, namun strategi tersebut tidak cukup membantu Red Sparks, yang akhirnya kalah 1-2 dari Pink Speeders dalam perebutan tiket ke final. Dengan strategi yang diterapkan saat ini, Red Sparks berharap bisa tampil dalam kekuatan penuh dan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai final serta bersaing memperebutkan gelar juara Liga Voli Korea musim ini. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan di tengah kesibukannya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kali ini, pevoli andalan timnas Indonesia itu dikabarkan tengah dilirik oleh klub-klub dari Jepang, Turki, dan Indonesia setelah Liga Voli Korea musim ini berakhir. Media Korea, Naver, mengabarkan bahwa sejumlah klub dari ketiga negara tersebut menunjukkan minat serius terhadap Megawati. Hal ini tak lepas dari penampilan impresifnya sepanjang musim bersama Red Sparks. Klub dari Liga Voli luar negeri yang telah menunjukkan minat kepada Megawati yaitu Jepang, Turki, dan negara asalnya Indonesia, tulis Naver. Menanggapi kabar tersebut, CEO Vision International, Kim Seong-hun, yang merupakan agen Megawati di Korea Selatan, memberikan klarifikasi. Menurutnya, Megawati saat ini masih fokus penuh untuk membela Red Sparks, terutama menjelang babak playoff Liga Voli Korea. Megawati saat ini hanya fokus pada babak playoff bersama Red Sparks, ujar Kim dikutip dari Naver. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Megawati baru akan dibuat setelah musim berakhir. Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, termasuk tetap bermain di Liga Korea sebagai pemain asing Asia, mengubah statusnya menjadi pemain asing umum, atau mencoba peruntungan di Liga luar negeri. Setelah musim berakhir, baru ia akan memutuskan apakah akan menjadi pemain asing umum di Liga Korea, tetap mengisi kuota pemain asing Asia, atau melangkah ke Liga luar negeri, tambahnya. Di sisi lain, Kim Seong-hun juga menyoroti pendaftaran pemain Indonesia lainnya, Yola Yuliana, yang telah resmi mengajukan diri sebagai pemain asing Asia untuk musim depan di Liga Voli Korea. Ia optimistis bahwa Yola bisa memberikan warna baru bagi kompetisi, sebagaimana yang telah dilakukan Megawati musim ini. Yola Yuliana, pemain timnas voli Indonesia lainnya yang mengajukan kuota Asia musim depan, akan membawa angin segar bagi Felix seperti Mega, kata Kim. Media Korea Selatan, Incheon Ilbo, menyoroti keputusan Megawati Hangestri yang tidak mengikuti draft kuota Asia Liga Voli Korea 2025 hingga 2026. Berbeda dengan musim sebelumnya, nama Megawati tidak ada dalam daftar pendaftaran, dan hanya ada satu wakil dari Indonesia, yaitu Yola Yuliana. Dalam draft kuota Asia musim ini, tercatat 143 pemain mendaftar, terdiri dari 100 pemain dari 19 negara di divisi putra dan 43 pemain dari 10 negara di divisi putri. Dari daftar tersebut, terdapat beberapa nama yang sudah tidak asing di Liga Voli Korea. Sebut saja Reina Tokoku dari Jepang, yang pernah membela Pink Speeders, serta Stephanie Weiler, mantan pemain GS Chalters yang mundur karena cedera. Selain itu, terdapat sejumlah pemain baru yang menarik perhatian, seperti Haruyo Shimamura, middle blocker terbaik di kejuaraan dunia antar klub 2024, Emma Berten, top skor timnas Australia 2022, hingga setter timnas Iran, Negin Shirtari. Namun, yang menjadi sorotan adalah absennya Megawati Hangestri dan Wipawe Srithong dalam daftar tersebut. Incheon Ilbo pun mempertanyakan mengapa kedua pemain yang tampil impresif bersama klub masing-masing di Liga Voli Korea musim ini tidak masuk dalam draft.
Keduanya berhasil memperpanjang kontraknya setelah tampil gemilang musim lalu dan masih menunjukkan performa apik musim ini, tulis media Korea Selatan tersebut. Perhatian kini tertuju pada apakah Megawati Hangestri dan Wipawe Srithong akan tetap melanjutkan karir mereka di Liga Voli Korea musim depan atau memilih jalur lain. Absennya nama Megawati dalam draft juga menimbulkan spekulasi mengenai masa depannya bersama Red Sparks. Draft kuota Asia ini sendiri menjadi regulasi penting bagi klub-klub Liga Voli Korea dalam memilih pemain asing. Sesuai aturan KOVO, setiap klub hanya diperbolehkan mengganti pemain asing kuota Asia dengan pemain yang sudah terdaftar dalam draft. Proses pemilihan pemain akan berlangsung secara daring pada 11 April 2025 mendatang. Para pemain yang terpilih nantinya akan bergabung dengan klub masing-masing pada 1 Juli 2025. Red Sparks harus mengakui keunggulan IBK Altos setelah kalah telak dalam laga lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Bermain di Hwaseong Indoor Arena, Rabu, 5 Maret 2025, Red Sparks yang menurunkan tim pelapis tak mampu berbuat banyak dan menyerah dengan skor 0-3, 17-25, 17-25, 24-26. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, mengakui bahwa dirinya sudah memprediksi hasil ini sejak awal. Ia memang sengaja mencadangkan sejumlah pemain inti, termasuk Megawati Hangestri, demi menjaga kebugaran mereka untuk babak playoff. Kami memang berencana untuk mengistirahatkan pemain inti kami, ujar Ko Hae-jin, dikutip dari The Spike. Ia juga menambahkan bahwa keputusan ini diambil untuk menghindari risiko cedera lebih lanjut, terutama setelah Vanja Bukilic dan Park Eun-jin sudah lebih dulu mengalami masalah kebugaran. Dalam pertandingan ini, Red Sparks mengandalkan para pemain muda seperti Lee Seon-woo, Lee Ji-soo, dan Kim Chen-na. Namun, pengalaman IBK Altos yang menurunkan skuad utama membuat mereka tampil dominan sejak set pertama. Di set pembuka, IBK Altos langsung memimpin sejak awal dan terus memperlebar jarak hingga menutup set dengan skor 25-17. Situasi serupa terjadi di set kedua, di mana Red Sparks sempat memberikan perlawanan sebelum kembali menyerah dengan skor yang sama, 25-17. Set ketiga berjalan lebih sengit. Red Sparks sempat unggul di awal pertandingan dan mampu memimpin 8-3. Namun, IBK Altos perlahan mengejar dan berhasil menyamakan kedudukan di angka 22-22. Red Sparks yang kehilangan momentum akhirnya harus menyerah dengan skor tipis 24-26, memastikan kemenangan 3 set langsung bagi IBK Altos. Meski kalah, Red Sparks tetap berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 60 poin. Namun, posisi mereka masih belum aman karena Hyundai NC Hillstatte, yang berada di peringkat ketiga, baru akan menjalani pertandingan melawan pemuncak klasemen, Pink Speeders, pada Kamis, 6 Maret 2025. Jika Hyundai Hillstatte berhasil menang, maka persaingan perebutan posisi runner-up akan semakin ketat menjelang babak playoff. Dengan kondisi saat ini, Red Sparks harus segera bangkit dan meraih kemenangan di laga-laga sisa agar bisa mengamankan posisi kedua serta mendapatkan keuntungan dalam fase playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kembali menjadi sorotan di Liga Voli Korea 2024-2025. Di musim keduanya bersama Daejeon Red Sparks, Megawati terus menunjukkan performa gemilang dan menjadi andalan utama tim. Hingga saat ini, ia telah mengoleksi 729 poin, menjadikannya pencetak skor terbanyak bagi Red Sparks musim ini. Kontribusi besar Megawati membuat namanya semakin melekat di hati para pendukung Red Sparks. Namun, masa depannya di klub ini dipastikan akan berakhir setelah musim ini selesai. Sesuai regulasi Liga Voli Korea, pemain asing dari kuota Asia hanya diizinkan membela satu klub yang sama maksimal 2 musim. Artinya, Megawati tidak dapat memperkuat Red Sparks untuk musim berikutnya. Meski demikian, peluang Megawati untuk tetap bermain di Liga Voli Korea masih terbuka. Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, telah mengonfirmasi bahwa ia bisa kembali mengikuti proses seleksi draft kuota Asia musim depan. Jika ada klub lain yang tertarik, Megawati berpeluang tetap berkompetisi di V-League 2025-2026. Menurut laporan dari Seoul.co, KOVO mencatat sebanyak 101 pemain putra dan 45 pemain putri telah mendaftarkan diri untuk draft kuota Asia musim depan. Jumlah ini masih bisa bertambah, karena KOVO memberikan kesempatan bagi 2 pemain yang telah menjalani musim keduanya untuk kembali mendaftar. Selain Megawati, pemain lainnya yang mendapat kesempatan tersebut adalah Deng Sin Feng dari Hyundai Capital di divisi putra. Pemain yang saat ini bermain di V-League, termasuk Deng Sin Feng dan Megawati Hangestri, masih dapat mendaftar hingga 10 April, sehari sebelum draft, tulis Seoul.co. Selain itu,